Dan kalau taubat Bapak menyalahgunakan pajak, menyalahgunakan jabatan, dosa kepada negara, oh, na'udzubillah min zalik, berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Kenapa? Susah taubatnya. Kalau Bapak dosa sama saya, gampang nanti carinya, cari dasat. Satu aja Bapak cari. Tapi kalau dosa kepada pembayar pajak Indonesia, Bapak nanti disuruh cari seluruh rakyat Indonesia yang bayar pajak. Bapak dosa kepada Allah, wala tayasu min rauhillah, kata Jakob putus asa. Semua dosamu ku ampuni kecuali kau mengaku Tuhan, saya tidak ampuni kau. Kalau dosa tidak salat, Allah ampuni selama kau bertobat. Kau dosa pernah berzina, Allah ampuni kamu. Kau pernah tidak bayar puasa, Allah ampuni kamu. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, apalagi duit pajak kau salah gunakan, oh, kau tidak diampuni Allah selama kau belum minta maaf sama pembayar pajaknya. Itu menurut aturan agama. Ngeri, Pak, di hati. Ada yang pernah ngambil barang-barang, kasih kembali. Yang sudah pensiun, ngambil motor kantor, kasih kembali, disuruh pikul, bos. Itu bagaimana kalau meja masih bisa dipikul kalau yang begini, Pak Eka? Tapi kalau korupsi 200 miliar, enggak usah 200 miliar, 2 miliar disuruh pikul. Dia bilang mahasiswaku, kalau 2 miliar uang dolar Singapura itu cuma digantongi. Saya kau bayangkan dolar Singapura. Kalau uang koin nak kasih kau Tuhan, apa pikul maka 200 juta uang koin lewat orang bapak, rumahnya mewah ternyata pencuri ngana. Hati-hati ya. Ketiga, masuk surga atau neraka itu bukan karena tidak ada dosa atau kebanyakan, Pak, tidak. Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, Pak, maka tidak ada isinya surga, karena semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahala kita, ya, nah, misalnya ini ditimbang, ini kebaikannya, ini keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 1,5%. Nah, maka di dunia ini kerjaan kita memperbanyak amal, tabungan. Bagaimana memperbanyak amal? Bukan sekedar puasa. Kalau puasa Ramadan saja kebaikanmu, berapa tahun kau puasa? Sholat 5 kali saja sehari semalam. Haji, belum tentu kau bisa haji 3 kali. Lalu apa itu amal? Segala kegiatan yang kau lakukan lillahi ta'ala amal. Kerja di sini, kalau lillahi ta'ala amal. Anda keluar rumah kalau Anda muslim, dia wuduk dulu, dia sudah sholat duha, lalu dia baca doa sebelum keluar rumah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala la ilaha haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan, kata Nabi, semua langkah-langkahmu jihad fisabilillah. Cari nafkah bagi seorang suami adalah jihad fisabilillah, yang pahalanya sama ketika kau membela agama Allah zaman Rasulullah. Baca aja itu doa. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Jadi kalau kau sampai di sini mutar-mutar, lantai 1, lantai 2 turun, berapa pahala kau dapat? Apalagi kalau kau jalan santai. Masya Allah, perbanyak pahala. Anda baca doa itu, menulis laporan, pahala. Melayani orang, pahala. Insya Allah. Maka kali ini bekerjalah dengan niat lillahi ta'ala. Prestasi di dunia kau dapat, prestasi di akhirat kau akan peroleh. Yang kedua, karena waktu terbatas, sekarang kita bicara komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Nah, kalian selalu mengatakan komunikasi, komunikasi. Apa itu komunikasi? Saya kasih kau hadiah kalau ada yang tahu. Apa? Ini persoalan buat kalian. Bagaimana mau berkomunikasi yang efektif kalau kau tidak tahu apa itu komunikasi? Satu. Betul. Banyak teori, Pak, definisi komunikasi. Saya satu pakai yang paling populer di kalangan dunia anak-anak komunikasi. Teorinya Laswell. Beliau katakan, ringkasnya, komunikasi itu siapa? Saya jelek tulisan saya, Pak. Makanya saya suka pakai WhatsApp saja. Siapa? Mengatakan apa? Melalui apa? Kepada siapa? Tujuan apa? Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia, utara ke selatan, semua berbicara komunikasi. Ini aja, Pak. Ini aja. Mau menulis S3, S2, S1, S-teler, ini aja dibahas, Pak. Siapa? Ini dalam ilmu komunikasi disebut komunikator. Bahasa sehari-harinya sumber.
Pak Menteri, Ibu Menteri melakukan konferensi pers atas nama Menteri, maka sumbernya adalah Menteri. Kalau Ibu Sri Mulyani berbicara di sini, memberikan arahan, ya, non formal, berarti dia adalah pribadinya. Berarti sumber itu bisa kantor, bisa pribadi. Sekarang pribadi, saya bicara. Tapi ketika saya diundang atas nama Universitas Hasanuddin, saya sebagai dosen mewakili lembaga, sumbernya lembaga. Maka ada orang meneliti komunikasi, gaya komunikasinya Dasat, pribadinya. Ada orang meneliti lembaganya, sumbernya, kantornya. Efektivitas sosialisasi pajak kantor Dirjen Pajak Republik Indonesia terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak. Berarti lembaganya yang diteliti. Ini, ya, komunikator. Karena waktu yang terbatas. Yang kedua, mengatakan apa? Ini disebut pesan. Apa yang Anda ingin pesan? Supaya orang sadar pajak. Pesan yang ingin Anda sampaikan. Kalau saya sekarang ini, apa pesan yang saya sampaikan? Kesadaran agar Anda bekerja dengan ikhlas. Itu yang saya mau sampaikan. Pesannya. Kemudian melalui apa? Ini disebut media. Atau biasa disebut channel. Media ini macam-macam. Ada media konvensional, ada modern. Ada media massa, ada media face to face, personal. Macam-macam. Kemudian kepada siapa? Ini pembayar pajak kalau di sini, sasaran. Atau penerima. Nih. Penerima siapa di sini? Yang apa istilahnya Pak Eka kalau di sini pembayar pajak? Wajib pajak. Wajib pajak. Ya? Wajib pajak. Penerima di sini wajib pajaknya. Kemudian tujuannya apa? Pasti bisa disadari. Pasti bisa ditebak. Apa tujuannya? Wajib pajak, sadar pajak, dan dia bayar pajak. Apa ini? Bayar pajak. Efek. Mari kita lihat. Ini komunikator. Untuk Anda semua, Bapak-bapak, komunikatornya kantor Dirjen Pajak. Maka Bapak harus pandai berkomunikasi. Untuk berkomunikasi itu 3 saja sasarannya. 3 yang Bapak harus lakukan, Anda capai ketika Bapak berkomunikasi. Saya ngomong di sini dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, 3 hal yang ingin saya ubah. Yang pertama apa? Disebut kognitif. Apa ini kognitif? Pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Tadi saya tanya Pak Eka, Pak, kalau saya dapat hadiah sepeda Brompton misalnya, harganya lebih 100 juta. Apakah saya wajib bayar pajak? Itu saya tidak tahu. Dan hampir semua masyarakat Indonesia seperti saya. Tidak tahu bahwa pemberian itu, hadiah itu wajib pajak. Wajib bayar pajaknya. Maka beliau sampaikan, segala penghasilan yang mendapat tambahan pendapatan itu wajib kena pajak. Saya dikasih. Saya hanya dikasih, kalau saya mau beli ngapain saya mau beli mahal-mahal seperti itu. Ya, tapi namanya juga mendapat pandahan. Maka Ustadz nanti ketika tahunan lapor di situ sebagai laporan tahunan sebagai bahan kekayaan. Daftar harta kekayaan. Sudah. Berarti saya sudah tahu. Pak Eka dalam sekejap sudah mampu mengubah pengetahuan saya dari tidak tahu menjadi tahu. Itu dulu. Banyak orang melanggar karena dia tidak tahu. Maka tugas kita beritahu dia. Untuk memberitahu dia supaya dia tahu harus ada kemampuan skill namanya komunikasi efektif. Efektifnya komunikasi itu caranya harus melalui persuasif. Lawan dari persuasif apa? Kursif. Koersif. Ini bujuk. Bujuknya komunikasi, maka Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan. Apa itu dulu? Tax amnesty. Saya ikut waktu itu. Tax amnesty. Itu bagian daripada bujuk. Daripada kau bayar 10 juta, oke kita bujuk kau bayar 3 juta saja. Bukan petugas pajak datang kerja berkolusi. Dasar, kantormu ini 10 juta. Tapi saya bisa bantu. Daripada kau bayar 10 juta,
Lebih baik kau bayar sama saya, 5 juta saja. 1 juta untuk saya, 4 juta masuk negara. Ini haram, bos. Tapi kalau negara melakukan resmi, itu yang disebut persuasif. Didatangi di rumahnya, itu persuasif. Dan untuk komunikasi persuasif, syaratnya Anda harus punya data dan fakta. Tidak boleh menghayal. Ini faktanya Pak, pajak ini yang Bapak bayar, ini gunanya bangun jembatan. Memang ada penyalahgunaan, tapi kan itu juga semua diproses. Ini Pak, kalau Bapak bayar ini pajak yang akan Bapak bayar ini ada di Desa Marone, mau dibangun jembatan, kasihan anak-anak di sana, mereka berenang pergi sekolah, maka Bapak kalau bayar pajak ini tujuannya membangun jembatan. Maka menurut agama, sedengar saya Pak ya, kalau Bapak bangun jembatan ini, selain Bapak dapat jembatannya di dunia, di akhirat juga Bapak nanti dapat pahala jariah. Oh, dia senang. Oh ya, saya dapat pahala ini kalau menurut agama saya. Karena pembangunan yang bermanfaat itu bagian daripada amal jariah. Masuk komunikasi persuasif. Ada juga cara kedua. Apa? Kursif. Paksa kau bayar kau pajak. Kalau kau tidak bayar pajak, saya lapor kau di polisi. Ancamannya itu 3 tahun gini. Bayar kau? Saya kasih kau waktu 1 minggu. Kalau kau tidak, lapor ke polisi. Oh, dia langsung bayar Pak. Tapi apa? Dia berusaha untuk mencari pembenaran. Karena dia tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, maka dia akan melakukan tiap tahun sebaik. Karena dia sudah yakin manfaat dari pajak. Ini persuasif, efektif, komunikasi efektif. Ini diajarkan Pak. Kalau di komunikasi kami ini satu mata kuliah ini, komunikasi efektif. 1 semester diajarkan, 6 bulan. Ini saya ajarkan 2 menit cukup. Ya, pesan. Bapak ketika menyampaikan pesan harus menarik. Disinilah ada pesan-pesan itu ada kemasannya. Ya, misalnya kalau Dirjen Pajak ada madu, ya kan? Kalau saya tidak salah itu saya pernah dikasih trofi dari lebah, ya kan? Warna kuning. Saya tidak tahu kenapa madu. Ya, baik tahu cara membuktikan madu asli dengan palsu. Bawa ke rumah. Kalau mengamuk istri di rumah pasti madu asli itu Pak. Ya, karena waktu yang terbatas. Pesan itu Pak harus dikemas. Yang kemudian melalui apa? Ini media. Sekarang paling efektif medsos. Itu kalau melalui media. Media, teknologi media. Tapi ada yang media lain yang namanya kemampuan, skill kita miliki. Satu diantaranya public speaking atau retorika. Kalau Bapak pergi asosiasi pajak, saudara-saudara sekalian pajak ini kita gunakan untuk bayaran jembatan. Jembatan ini, orang tidur di belakang Pak. Dia main WhatsApp, tidak sampai pesan. Maka harus kirim orang yang pandai berbicara di depan umum. Ilmunya itu public speaking. Retorika. Lain lagi mata kuliah itu di kampus 2 tahun diajarkan. Public speaking, kalau anak komunikasi. Bagaimana berbicara, orang tanpa sadar kita sudah bicara 2 jam, dia merasa masih senang. Saya ini Pak Eka bukan alumni pondok, tidak pernah saya sekolah pesantren. Satunya pesantren pernah kulewati, pesantren kilat. Waktu saya kuliah. Tapi alhamdulillah channel YouTube saya sekarang untuk konten dakwah di Indonesia paling tinggi penontonnya. Sudah 192 juta lebih. Itu kenapa? Karena saya punya ilmunya menyampaikan pesan-pesan agama. Ya. Kemudian kepada siapa? Inilah penerima pajak. Penerima pajak kita kategorisasi lagi Pak. Ada yang tingkat pendidikannya baik, sekali disampaikan dia sudah paham. Ada yang sudah disampaikan 2 hari 2 malam. Ini beleng-beleng. Ya, tujuannya paling efektif adalah bayar pajak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silahkan Bapak baca ilmu komunikasi. Dan hanya orang malas Pak yang tidak mengetahui sekarang. Kenapa? Tanya di Om Google, semua ada. Ya, cuma beda kalau saya menyampaikan secara langsung ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari cintai negeri kita. Saya sepintas tadi ada lagunya Ibu Sri Mulyani, tidak ada alasan tidak mencintai negeri kita. Oke, kau bicara agama. Saya tanya, mana ada negara yang paling nikmat beragamanya seperti di Indonesia? Cari. Ayo, dari mana indikatornya Ustadz? 1, bangun masjid.
Cari negara yang sebebas-bebas membangun masjid seperti di Indonesia. Malaysia, biar ada duit mau bangun masjid, nggak mungkin. Kerajaan yang harus bangun masjid. Coba. Saudi Arabia, oh lebih-lebih lagi. Di Indonesia, alhamdulillah. Kamu punya duit, punya lahan, bangun masjid. Meskipun tidak ada sertifikatnya. Bikin pengajian. Bapak mau ceramah di Malaysia, mau khotbah Jumat, nggak mungkin kau dikasih kalau tidak ada sertifikatnya. Ada kawan saya ditarik sertifikat dakwanya hanya karena dia khotbah pakai lengan pendek. Di Indonesia, baju oblong aja dia bisa khotbah. Coba. Ceramah aja, meskipun tidak jelas, artis khotbah, artis hijrah, yang tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar dalil-dalil Quran, hadis, tiba-tiba menjadi penceramah dan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, dan ada juga pengikutnya dan Anda tidak ditangkap. Di Saudi, mau bikin pengajian, oh tidak bisa kalau kau tidak dapat sertifikat dan izin dari negara, kerajaan. Indonesia luar biasa. Itu dari segi beragama. Belum lagi haji. Oh bukan saja disuruh pergi, difasilitasi oleh negara. Difasilitasi oleh negara. Pergi haji, ada. Bapak mau sholat, tidak pernah dilarang. Mau puasa, diliburkan. Lebaran, diliburkan. Luar biasa. Itu dari segi kebebasan beragama kita. Tapi lihat lagi kalau kita lihat kekayaan alam. Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah. Negara dan yang selalu kota suci yang kita rindukan. Makkah, Madinah. Begitu Bapak mau landing, lihat padang pasir. Coklat. Gunungnya tidak ada hijau, coklat. Batu. Indonesia cari gunung yang coklat, kecuali yang dibikin dari coklat. Coba orang Amerika, Eropa, Australia, Asia datang ke Bali hanya mau lihat apa? Pantai. Cari di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Mereka keluarkan duit sampai ratusan juta hanya mau pergi lihat pantai. Bapak pulang kampung keluar dari rumahmu lihat pantai. Gratis. Apalagi mereka datang mau lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Mereka keluarkan duit, bayar hotel jutaan tiap malam hanya bisa melihat keluar sawah. Bapak tidak perlu bayar hotel, tidak perlu beli tiket, pulang kampung lihat, sawah menguning, gratis. Apalagi negara kita, cantik-cantik ceweknya. Orang Arab memang cantik, tapi begitu sudah menikah langsung besar. Wah, cewek Indonesia kecil-kecil. Cuma susah dipoligami. Orang Arab budaya poligami sudah oke dia, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah negara kita, luar biasa. Meskipun pemerintah belumlah melayani rakyatnya seperti yang kita harapkan. Tapi tidak boleh menjadi alasan kita memaki dan menjelek-jelekkan negara kita. Caranya, perbaiki negara ini dengan cara apa? Ibda binas. Mulai dari diri kita masing-masing. Jadilah kau pegawai yang jujur. Jadilah kau pegawai yang melayani masyarakat dengan baik. Setidaknya itulah bentuk kecintaanmu kepada negara yang telah melahirkan kamu di negeri ini, yang telah membiayai hidupmu menjadi pegawai negeri, dan pekerjaanmu sangat spesial dan luar biasa. Maka merugi kalian pekerja dan pegawai di Dirjen Pajak kalau tidak menjadikan kantor dan pekerjaan itu memudahkan kalian masuk surga. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dakwah dari mimbar ke mimbar. Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, diberikan peluang oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bekerja secara profesional di tempat ini dengan membiasakan, menjadikan anti korupsi sebagai budaya dalam bekerja setiap waktu dan setiap saat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.